Sebenarnya kalian jelek. Yes, piece of shit. So, welcome back to me in my new first channel, right? So, I'm here talking about bully. Pasti kalian mengira berpikir kalau misalkan gue mengatakan bully ini pasti gue mengarahnya yang kejelekan gak baik diterapkan di perilaku dunia sosial. Gak boleh kita membuli orang lain. Jangan sampai juga kita mendapatkan perilaku dibully itu. Kita gak boleh kayak gituin tuh. You know what? You're stupid ketika kalian mempunyai pemikiran gitu ya, kalian stupid, cow. That's only perspective negatif, karena di dunia ini tidak ada yang satu pemikiran doang gitu, pasti banyak pemikiran lain tuh, pasti ada positif ada negatif, kita harus balance, perfectly balance, asal sting should be kalau kata Thanos ya kan. You're stupid, makanya sini gue benerin biar nggak stupid lagi atau malah gue membawa kalian ke hal yang stupid gitu kan. Jadi itu disclaimer dari gue, jadi kalau misalkan gue salah ngomong ya shit on me. Kalian teriakin gue aja, anjing lu salah, lu goblok gitu aja gue, cuy. Gue nggak apa-apa, gue suka digituin karena gue butuh hinaan cacian. Nah itulah kita bahas kenapa bully itu baik atau jelek tuh. Nah ketika kalian membuli gue malah setuju ya. Gini gue pengen menjelaskan kenapa tuh bully mah ada manfaatnya, karena ada manfaatnya nanti gue mau dibully sama kalian. Oke, let me talk about this. Jadi gue mau memperjelas dulu bully itu apa sebenarnya tuh, sejarah tuh apa, bisa terbentuk bully itu bagaimana tuh. Lalu gue akan menjelaskan secara etimologi ya, yang paling menarik jauh banget tuh secara etimologi, berarti kan kenapa bisa tercipta dengan kata-kata ini tuh seperti apa tuh. Oke, gue mau buang rokok gue yang udah mau habis ini karena gue sebelumnya memang merokok ya. I love cigarettes, gue suka smoke, gue suka rokok karena itu bisa membuat pikiran gue jadi lebih tenang, jadi lebih fresh, dan pernapasan gue lebih bagus tuh. Nggak tahu itu sugesti atau tidak, tapi itu memanfaatkan gue, artinya gue akan ngerokok aja walaupun paru-paru gue memang secara penelitian itu memang tidak dianjurkan tuh. Oke, can I take cigarettes again because you know what I'm saying. Wah, I love it. Gue gak ngajak kalian, cuman biarkan gue aja yang mendapatkan paru-paru rusak tuh. Tapi secara ntar gue bisa jelasin kenapa rokok itu bagus juga tuh. Oke, gue jelasin secara terminologi itu bully itu sebenarnya dalam bahasa Inggris, bully pada abad ke-16 ditemukan tuh. Dia menggambarkan kata bully ini sebagai orang yang mengintimidasi, orang yang mengancam, orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain yang jauh lebih lemah dibandingkan orang yang melakukan kata tersebut. Itu secara terminologi. Oke, kita tarik lebih jauh lagi secara etimologi. Secara etimologi ini menarik loh sebenarnya. Secara etimologi ini pada Belanda dan Skotlandia ya, bahasa ini tuh artinya teman dan kekasih. What do you mean about that? Aneh kan? Ini artinya teman dan kekasih, tapi nggak tahu kenapa sering berjalan waktu kata ini jadi berubah. Jadi orang yang bisa, teman yang bisa memanfaatkan teman lain, orang yang bisa merendahkan ya, pokoknya memberikan efek negatif, jadi berubah lah maknanya itu jadi negatif. I don't know why. Jadi di sini gue pengen memberikan ada manfaatnya juga loh, kenegatifan ini ada positifnya juga tuh. Oke, yang pertama sebenarnya ini bisa memanfaatkan mental kalian jadi lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih powerful tuh kalian punya mental. Kalian udah tahu lah gua arahnya kemana. Ada beberapa orang juga yang ngomongin kata motivasi ini kalian perlu dibully. Ya karena memang melahirkan mental tuh ketika kalian digebuk tuh pala kalian tuh sama teman-teman kalian di sekolah yang jauh lebih tinggi dan kan tidak mampu membalasnya karena kalian takut, karena dan kan jauh lebih kecil atau bahkan dia keroyokan, kalian dicaci-caci, digebuk ya, pokoknya orang yang perilaku yang membuat kalian tuh rugi, membuat kalian tuh menderita, membuat kalian tuh menyedihkan, menjadi sampah di kehidupan ini tuh. Kalian punya pemikiran kayak begitu. You know what? Sebenarnya ini tuh nggak dilakuin sama teman-teman sebaya kalian yang merugikan kalian, enggak. Sebenarnya sama orang-orang penting juga kalian lakuin sebenarnya. Dilakuin ke kalian juga sebenarnya. Ke guru maksudnya guru ke kita yang ngebully kita. Guru tuh juga ngebully kita loh. Orang tua bahkan ngebully kita loh harusnya. Kalau pada zaman dahulu ya, mungkin kalau sekarang tuh sebenarnya. Oke, gue jelasin dulu lah kenapa bisa ngebully tuh orang-orang yang penting bagi kita tuh. Ya karena kita dilatih mental. Kalau misalkan buat guru kalian nggak menepati waktu ujian kalian ngerjain PR nggak dikerjain, lalu itu kalian melanggar aturan ya, kalian digeplak, paling dipukul pakai penggaris kayu, lalu pukul kalian panjang, kalian digeplak tuh pakai penggaris ya, pokoknya apalah itu, kalian memberikan kontak fisik lah. Atau dicaci ya, kamu tuh nggak bisa diatur, kamu tuh bodoh, kamu tuh ngeyel lah, itu udah membuli loh. Padahal bagi guru, bagi orang tua apa ya, diatur kurang lebih mirip guru sih, tapi yang ada di lingkungan rumah aja. Wah, bantuin gue bersihin rumah, nggak dibantuin males, geplak. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian langsung menuruti perintahnya kan. Digertak, diancam, lalu kan melakukan perbuatan. Itu dia, itu mental kan jadi kuat tuh.
Nah tadi kan gue menyebutkan itu di zaman dahulu ya, karena zaman sekarang gue menurut gue udah mulai ada mental health bullshit itulah. Jadi itu bisa menurunkan mental anak, padahal di sisi lain sebenarnya menaikkan mental. Sebenarnya tergantung output juga sih, yang udah gue bilang dari awal-awal. Apapun sesuatu yang terjadi terhadap diri kita itu tergantung output, apa yang kita lakukan nantinya terefeknya seperti apa lah. Kalau misalnya manfaat gue, kalau misalkan output yang bagus tuh kayak gini nih, jadi kan naik mentalnya tuh. Jadi kayak ya suatu hal yang diulang-ulang terus itu kan menjadi habit kan. Ketika kalian diulang-ulang terus mendapatkan perilaku-perilaku yang diulang terus dan perilaku negatif memburukan diri kalian, kan jadi terbiasa dengan hal itu pada kasus kecil. Nah nanti ketika kalian dewasa kan sudah terbiasa, ketika dapat cacian, dapat geplakan, dapat ya, ancaman-ancaman, udah terbiasa, udah nggak gentar lah intinya, malah bahasa sederhananya tuh. Ya ini udah dari masa kecil lah. Ya, kalau misalkan bahkan sebenarnya bully itu gimana ya? Ya dalam diri kalian juga kalian membuli diri kalian sendiri, tahu, seriusan. Jadi bully ini enggak apa yang diberikan orang lain terhadap kita, tapi apa yang diri kita berikan terhadap kita. Kita bisa bully diri sendiri, kita sendiri, tahu. Contohnya kalau misalkan lu lihat kaca, anjir kok gue jelek banget tuh. Itu kan ngebully diri sendiri itu, tapi terkadang orang nggak mau mengakui kalau dirinya jelek. Oke gini deh, pertama kalian dibilang orang jelek tuh, oh lu jelek banget, ngaca dah lu seriusan. Lalu kalian pergi ke rumah dan ngaca. Kebanyakan orang pasti nilainya enggak kok, gue gak jelek-jelek amat. Mendenial apa kata orang, sebenarnya itu fakta. Oke, bagus nggak ada salahnya juga, nggak ada salahnya, nggak ada benernya juga kayak begitu, karena ada dua jawaban, selalu ada cabang-cabang pemikiran baru. Karena kalau misalkan menyangkal orang lain yang bilang kita jelek, kita sangkal, jadi kita jadi cuek kan. Nah itu bagus kan kalau misalkan punya kehidupan yang cuek, stoikisme apalah itu ngarahnya ke situ. Cuman kalau misalkan kita menerima, oh shit, people say to me are true, it was true, lalu kalian mengubah itu, artinya ya ngubah-ngubah lagi itu, karena manfaat lain itu meningkat, memotivasi pembuktian diri itu. Jadi kayak ngubah diri kita tuh, ada motivasi dari kata-kata orang, kita membuktikan bahwa apa yang kita katakan orang tadi itu salah. Bener sih, bener, makanya kita mengubah. Salah, kita ngubah tuh, kita buktiin kalau misalkan dia salah ngomong, intinya cuy. Kita buktiin kalau misalkan bener ngomong lah, kita ngubah juga sih, intinya ngubah-ngubah juga cuy, ya kan, output tuh. Mereka bilang, waduh gua gendut kayak babi, bener nih, artinya gua harus mengubah diri dong. Oke, ada dua kata orang, ada orang lain yang mengatakan dan diri kita juga mengatakan, itu kan jadi memperkuat motivasi kita untuk mengubah diri kita kan. Tapi kalau misalkan dia mengatakan, anjir gue jelek banget, ya, gemuk lah kayak babi, terus kita bilang, enggak kayak babi ya, itu cuman orang ngeledek kita doang tanpa ada fakta. Itu kan jadi ya cuek, jadi diri sendiri. Cuman sebenarnya kalau misalkan itu kata orang benar gimana? Ya kalian bakal terjebak dalam kejelekan sih. Kalian terlalu egois, kalian terlalu menyayangi diri kalian sendiri sehingga kalian tuh nggak sadar kalau misalkan sebenarnya kan nggak sayang diri kalian cuma membohongi diri kalian doang. Itu sebenarnya kalian jelek. Just piece of shit. Ubah diri kalian tuh. Jadi ya bisa mengubah lah dari bully ini, kita bisa mengubah dari perkataan orang, bahkan membuli diri sendiri tuh. Membuli diri sendiri tuh bisa. You look at the fucking mirror. Karena kalian sering-sering ngaca sebenarnya sih. Jadi jangan mempositifkan diri kalian terus. Itu sama saja kalian tuh ngebohongin diri kalian diri sendiri, cuy. Seriusan. Dan itu bahaya, ada yang terjebak dalam tidak kesadaran akan hal jelek dalam dirinya tuh. Orang mengatakan jelek terhadap kita nggak selalu buruk kok, nggak selalu pengen merendahkan kita, itu pengen kita berubah. Orang tuh sebenarnya sayang juga, tergantung pemikiran kita kan, tergantung output apa yang diberikan kan. Itu satu hal yang misalkan situasinya sama tapi perilakunya sama tapi di situasi yang berbeda akan mengubah persepsi kan. Contohnya kayak misalkan kita dibully sama teman-teman sebaya, kita menganggapnya itu sebagai, aduh gak baik nih, pembulian nih. Tapi kalau misalkan kita adalah digituin sama orang yang lebih tua daripada kita, orang-orang yang penting daripada kita berpersepsi, oh itu orang tua itu cuma pengen anaknya itu, karena mereka kayak begitu ngebully kita karena dia sayang dan ingin menaikkan mental kita. Padahal sama-sama ngebully kan, sama-sama ngegeplak, sama-sama menegur, sama-sama mencaci maki, sama-sama merendahkan, sama, tapi dalam situasi yang berbeda menimbulkan berbeda perspektif tuh. Jadi ya ubah diri kalian tuh. Nah itu dari segi meningkatkan mental dan memotivasi pembuktian diri itu. Lalu ada satu lagi tuh perkembangan empati. Ini berdasarkan riset gue sendiri aja, masih banyak sebenarnya, cuman gue ambil sedikit aja. Empati kalian tuh jadi semakin berempati terhadap orang lain cuy. Ternyata ada enggak juga sih. Jadi cuma pemikiran positif, ada pemikiran negatif. Setiap pemikiran itu pasti nggak valid ya. Oke, that's it. Pemikiran positifnya tuh ya kalian kalau misalkan dibully orang lain terus kalian jadi nggak pengen ngebully orang lain karena kalian tahu ketika dibully itu seperti apa rasanya, kalian menderitanya seperti apa, jadi kalian sangat enggan sekali untuk membully orang lain.
Dan ya, kalau misalkan di negatifnya ya kalian balas dendam sih. Gue nggak cuma pengen di dunia pengen dibully tuh gue doang, enggak. Gue mau orang lain juga dibully itu. Aduh, ada yang kayak gitu juga. Salah enggak ada salahnya juga ketika kita membuli orang lain. Bisa jadi orang yang dibully itu bisa semakin tinggi dari kita atau semakin rendah daripada kita. Bisa dijelasin lagi, itu diulang lagi. Cuman gue nggak mau ngejelasin banyak-banyak, ngebuang tenaga gue gitu. Karena dan ya kalian tuh maunya sama yang simpel-simpel, mau yang sederhana to the point gitu kan, nggak mau yang bertele-tele. Ya gue juga kayak begitu. Kalau gue mencari ilmu, gue nggak mau yang menjelaskan itu bertele-tele. Gue mau yang to the point tuh. Jadi kalian nggak mau orang lain tuh menderita sama seperti kalian tuh terhadap hal yang sama tuh. Kalian empati kalian jadi naik tuh. Jadi kalian jadi lebih kasihan sama orang lain lah. Jadi nggak enakan sama orang lain, nggak enakan sama orang lain juga nggak enak, nggak bagus juga kan ya. Cuman ya mau gimana pun itu empati bagus juga kan, itu bisa munculkan sisi humanisme kita tuh kan ya, karena kita sudah relate ketika kita dibully itu seperti apa. But you know what? Ada beberapa orang bilang kita dibully itu ketika kita sudah tinggi itu, ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah punya nama, kita ya pokoknya ketika kita udah punya ya power lah, dan orang banyak yang nggak suka, banyak yang iri, lalu kita dibully. I think that's not fair. Enggak juga sih, kadang orang yang di bawah juga udah dibully. Ada pepatah mengatakan kan, semakin tinggi pohon semakin tertiup angin. Angin semakin kencang, semakin tinggi pohon semakin tertiup angin yang kencang, karena semakin tinggi di udara semakin kencang kan anginnya. Kalian coba sendirilah, kalian naik ke Monas tuh, kerasa banget bedanya kalau misalkan di dataran rendah dan di dataran tinggi. Tapi itu tidak benar juga cuy. Kadang-kadang kita kalau misalkan masih digunakan analogi pohon semakin tinggi, kita di akar pun, masih jadi akar pun kita sudah digerogotin namanya rayap-rayap, binatang-binatang tanah sudah mulai memakani kita jadi nggak jadi tumbuh juga gitu kan. Ya itu dia, kita bukan siapa-siapa, kita udah dibully, kita dijelek-jelekin tuh kan, karena ya miskin, ya cupu, ya nggak punya apa-apa, ya nggak punya pencapaian dalam hidup, ya nggak punya achievement, ya you got nothing achievement. Bagus enggak ya, tadi udah gue jelasin di awal, ada bagusnya ada jeleknya tergantung output. Jadi ketika sukses pun kalian juga masih dibully kan. Jadi di bawah masih dibully, dia tuh juga dibully. Bagus apa enggak tergantung output. Kalau misalkan kalian positifnya tergantung output positif. Kalau misalkan positif ya karena kalian semakin kencang, semakin tinggi gitu kan. Karena kalian mengubah diri kalian tuh. Kalian menerima kritikan orang lain, terus kalian mengubah apa kata orang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalian ubah, kalau misalkan benar jadi semakin kuat gitu kan, semakin mental kan semakin tertinggi. Balik lagi ke awal, menaikkan mental juga kan. Jadi hidup ini nggak selamanya nggak ada yang nggak suka gitu, pasti nggak ada yang nggak suka. Mau dari bawah nyampe tinggi pun masih ada yang nggak suka. Kita hidup tidak ditujukan untuk membahagiakan semua orang gitu kan. Pasti ada yang bahagia lah beberapa, cuman kan pasti nggak bisa dipungkiri orang yang tidak suka sama kita kan selalu ada di kehidupan kita. Memang ini seperti hama lah, anjir emang ngeselin sih terkadang. Sebenarnya tergantung output. Tinggal kalian ini aja sih, ngeresponnya seperti apa. Nah itu dia, kalau misalnya kita sering dibully ketika kita udah makin tinggi, karena kita dalam akar udah terbiasa tuh kan, udah mulai dari kecil tuh, karena dari kecil tuh kayak seolah-olah tuh habit yang paling didapetin pas ini tuh pas masih kecil tuh, karena kita dari kecil udah terbiasa dipukulin, dicaci maki. Pas udah dewasa ya dari kecil gue udah sering dibeginiin, artinya ini wajar dalam hidup gue dong. Tapi ketika kita dalam kecil dimanja, nggak diapa-apain, nggak dibully, hidup kalian enak banget tuh. Tapi ketika kalian udah tinggi gitu kan, udah mulai hidup sendiri, terus kalian kaget tiba-tiba ada orang yang caci gue, anjir ini apaan? What the fuck is this? Anjir ini apaan, gue digeplak tiba-tiba, anjir apaan, what the fuck. Okay. So you need to bully ya, kalian perlu dibully coy. Bahkan kalian kalau bisa ngebully gue tuh, karena I need that itu sebagai konsumsi gue tuh, kebutuhan gue tuh dibully kayaknya dah. Tapi mungkin terkadang memang agak-agak nyeliki, tapi ya 5 detik ke awal mah memang merasa manusiawi, agak kesel lah, goyang dikit. Cuman terus-terusnya tergantung output yang elegan dari kita tuh, cara kita meresponnya seperti apa. Oke, sampai jumpa di Manuverse lagi berikutnya dengan konten-konten daging semua. Bodoh amat mau bilang daging sama kagak, tulang ya. Penting I think this is daging, this is meat. Kalian bisa makan, dapat protein kan, bisa ya sehat lah diri kalian lah. Oke, itu analogi semua. Bye.